jatuhnya kayak saya jadi orang gila guys. Nah, cara mulut kita itu berbisa, mulut aja bisa berbisa ya guys, kalau nggak digunakan sebaik mungkin. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di YouTube channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Nah, di video kali ini saya masih sama membahas seputaran Malaysia dan Indonesia. Tetapi sesuai dengan judul di bawah, saya mau menjelaskan 10 perkataan yang sama namun memiliki arti yang berbeda guys, yaitu makna yang berbeda gitu. Nah, jadi sebelum kalian melihat video saya lebih lanjut, kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena dukungan dari kalian sangat penting untuk saya guys, sangat berarti karena membuat saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang akan datang. Nah, jadi di urutan yang pertama ada kata Pontianak guys. Jadi kalau di Indonesia, Pontianak ini adalah salah satu nama tempat yang berada di salah satu pulau Kalimantan guys. Sedangkan Pontianak kalau di Malaysia ini diartikan adalah salah satu perkataan yang seram guys, yaitu Kalian tahu apa? Kuntilanak guys, kuntilanak. Aduh, kalau saya yang mempraktekannya nanti kalian bukannya takut, tapi jatuhnya kayak saya jadi orang gila guys. Nah, di urutan yang kedua ada kata mangga. Jadi kalau di Indonesia mangga itu setahu kita ya ini ya, buah mangga gitu, buah mangga. Sedangkan kalau di Malaysia mangga itu adalah gembok guys, ini gembok. Gembok. Kalian tahu gembok? Ini kalau di kampung saya ini saya nyebutnya gembok. Tapi kalau kalian yang nggak tahu gembok itu apa, ini adalah salah satu benda untuk mengunci rumah ya, mengunci rumah, yaitu lock rumah gitu guys. Nah, di urutan yang ketiga ada kata jimat. Jadi kalau di Indonesia jimat itu adalah salah satu benda yang pusaka gitu ya guys ya, kayak dari zaman-zaman dulu gitu barangnya, kayak dalam bentuk keris mungkin, dalam bentuk cincin, jadi masih banyak bentuk lainnya gitu lah. Saya juga kurang mengerti dalam bentuk-bentuk jimat ini apa-apa saja gitu ya, tapi setahu saya ini adalah hal benda yang pusaka gitu, kayak ada penjaga-penjaganya gitu guys. Nah, sedangkan di Malaysia jimat ini adalah satu perkataan yang diartikan hemat guys, hemat gitu. Nah, di urutan yang keempat ada kata wayang. Nah, jadi kalau di Indonesia wayang ini adalah salah satu pertunjukan tradisional dalam bentuk permainan, kayak percakapan antara wayang itu apa ya disebutnya guys, saya pun kurang bisa menyampaikan dengan baik, menjelaskan dengan baik, tapi setahu saya wayang itu wayang golek gitu, wayang golek, wayang kulit, kayak permainan tradisional ya kan. Nah, sedangkan kalau di Malaysia wayang itu adalah bioskop guys, bioskop. Jadi saya dulu waktu pertama-tama di Malaysia diajak nonton wayang, saya heran karena saya wayang itu setahu saya ini, jadi saya kayak waktu pertama kali diajak jom pergi tengok wayang gitu kan, saya kok ada wayang di Malaysia gitu, sedangkan di Indonesia aja kita susah mencari yang namanya pertunjukan wayang ya kan. Kenapa di Malaysia yang saya lihat negaranya maju gitu, masih mudah untuk
melihat pertunjukan wayang gitu. Jadi ketika saya sampai di tempat baru saya, oh wayang itu ternyata disebut, kita menyebutnya adalah bioskop. Jadi untuk kalian yang mau pergi ke Malaysia, nanti ketika kalian ada kenalan mengajak kalian pergi melihat wayang, kalian sudah tahu wayang itu adalah bioskop. Nah, di urutan yang kelima ada kata bekas, guys. Nah, jadi kalau di Indonesia bekas itu adalah salah satu barang yang udah gak kita pakai, lalu kita bagi ke orang mungkin atau kita jual, apa itu disebutnya kayak second hand. Nah, itu disebut bekas kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di Malaysia bekas itu adalah wadah, tempat untuk kita meletakkan barang. Kayak contoh kita lagi masak, tolong ambilkan bekas itu kejap. Jadi itu kayak tempat gitu ya, kayak Tupperware gitu kan. Nah, itu disebut bekas. Nah, di urutan yang keenam ada kata duduk. Jadi kalau di Indonesia duduk itu adalah ya kita duduk gitu, guys. Duduk sana, ya duduk gitu ya kan. Sedangkan kalau di Malaysia duduk itu untuk menyebutkan kita tinggal di mana gitu. Jadi kayak orang bertanya, awak duduk kat mana? Awak duduk kat mana? Nah, saya duduk sini, saya duduk dekat sini, saya duduk dekat sini. Kayak awak duduk kat mana? Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Jadi itu kayak mengisyaratkan kita tinggal di mana gitu. Nah, di urutan yang ketujuh ada kata budak. Jadi kalau di Indonesia kata budak ini adalah salah satu perkataan yang kasar ya guys ya. Jadi ini diartikan kayak pembantu ataupun orang-orang suruhan. Tetapi untuk orang-orang di Indonesia juga jarang menyebutkan pembantu itu budak ya. Jadi budak ini hanya sebagai perkataan yang kasar, tapi jarang disebutkan juga di Indonesia gitu guys. Jadi masih ada perkataan yang lebih baik disebut daripada kata budak gitu. Tetapi kalau di Malaysia, budak ini adalah perkataan yang biasa aja, yang sering kita dengar juga guys. Jadi ketika kita orang Indonesia pergi ke Malaysia, ketika mendengar orang berkata budak, kita tidak perlu merasa marah ataupun heran gitu ya. Karena budak ini untuk mengatakan kepada anak-anak kecil. Jadi budak itu disebut anak kecil guys. Jadi kayak seperti saya dengan anak saya pun sering mengatakan dia itu budak. Jadi kayak, ih budak nih degilnya, ih budak nih comelnya, ih budak nih geramnya. Jadi kayak mengatakan budak lah, budak itu budak anak kecil gitu guys. Jadi kita tidak perlu merasa marah ke orang yang mengatakan budak kalau di Malaysia ya. Nah yang kedelapan ada kata bisa. Bisa. Jadi kalau di Indonesia bisa itu kayak kita mampu ya guys. Jadi, mengatakan kita itu mampu. Saya bisa gitu. Saya pasti bisa. Nah, itu kayak mengatakan kita itu bisa melakukan sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Bisa. Aku bisa. Nah, tetapi kalau di Malaysia bisa itu kayak hal yang beracun gitu, kayak bisa ular gitu kan. Mereka mengatakan tuh bisa ular, bisa yang beracun lah, yang bisa mematikan atau yang mencelakai diri kita gitu. Jadi itu disebut bisa. Macam mulut kita itu berbisa, mulut aja bisa berbisa ya guys kalau nggak digunakan sebaik mungkin gitu. Macam mulut kita itu berbisa, mulut aja bisa berbisa ya guys kalau nggak digunakan sebaik mungkin gitu. Nah di urutan yang ke-9 ada kata seronok. Jadi kalau di Indonesia seronok itu kayak perkataan yang nggak bagus ya, kayak sebagian tempat ini saya tahu itu kayak perkataan yang nggak bagus dilakukan lah gitu ya, yang nggak bagus didengar, kayak perbuatan yang tidak terpuji gitu. Sedangkan kalau di Malaysia seronok itu adalah happy, menyatakan kita itu bahagia, kayak hari ini kita seronok sangat bermain, kayak kita kayak bersenang-senang gitu, seronok, berseronok. Nah, di penjelasan yang terakhir, di urutan yang 10 ada kata pejabat, guys. Nah, jadi kalau di Indonesia, pejabat ini adalah orang-orang tinggi yang bekerja di bawah pemerintahan negara, guys. Jadi contohnya seperti bupati, gubernur, atau apalah yang memimpin desa ataupun kampung, itu disebut pejabat lah ya guys ya. Jadi kayak orang-orang hebat yang memiliki titel itu disebut pejabat. Nah sedangkan kalau di Malaysia pejabat ini adalah kantor guys. Jadi kayak office, kayak tempat kita bekerja itu disebut pejabat, yang
masuk perusahaan-perusahaan gitu ya, itu disebut pejabat. Oke guys, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang sedikit banyaknya yang berada di Malaysia guys. Jadi saya ingatkan ke kalian, kalau kalian suka dengan video saya, kalian boleh like, comment, and subscribe. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang salah ataupun informasi yang salah dari ucapan saya minta maaf ke kalian semua, dan kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar YouTube saya. Sampai di sini dulu video kali ini, jumpa di next video. Bye.